Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class, everyone. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan barokah dalam hidup kalian. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perintah makan dan minum dalam Al-Quran. Ini sebenarnya berkaitan dengan bab 1 kemarin. Kita kupas lagi, perdalam lagi, sebelum kita akan memasuki inti-inti dari materi ilmu gizi. Semoga dengan belajar ini semakin meneguhkan keyakinan kita, semakin tahu tentang makanan, perintah makan maupun beberapa makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Oh ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Kita langsung saja melihat artinya. Jika kalian mempunyai waktu, bisa kalian juga lihat tafsirnya ya. Di sini tertulis wahai Adam. Jadi di sini kita tahu perintah makan itu sudah sejak Nabi Adam atau manusia pertama di muka bumi ini. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kemudian ini juga wahai Adam. Nah, di sini tertuliskan bahwa makanan memang sudah dari awal dan sudah ada perintahnya ataupun larangannya seperti itu ya. Nah, kita perhatikan dan kita renungkan ayat-ayat tadi. Mungkin akan timbul pertanyaan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menghidupkan Nabi Adam dan istrinya di surga, kemudian memerintahkannya untuk makan sepuas-puasnya, apakah ini berarti bahwa untuk kelangsungan hidup mereka berdua, mereka perlu makan? Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Nah, perintah makan kepada Nabi Adam ini dan Hawa ini diulang-ulang lagi ketika sudah di bumi. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita lihat kedua ayat ini memerintahkan makan diikuti dengan anjuran bersyukur kepada Allah. Yang pertama tadi, nih makanlah dari rezeki yang baik kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Kemudian yang ini juga makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan syukurilah nikmat Allah. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung, jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu dalam bentuk apa? Dari lisan, hati, perbuatan, mengucapkan alhamdulillah sambil mengakui dalam kalbu bahwa sumber rezeki itu berasal dari Allah, kemudian menggunakan rezeki itu di jalan Allah, seperti misal membaginya kepada sesama yang membutuhkan, tidak menghambur-hamburkan rezeki untuk hal yang sia-sia atau yang dilarang agama gitu. Kemudian manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Nah, kata khalifah di sini ini diartikan sebagai wakil. Nah, lebih lanjut perintah makan ini ditujukan kepada khalifah Allah. Nah, seperti ini. Kemudian makanlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, kemudian jadi di sini kita banyak bahwa menyadari kita diberikan Allah, makanlah hasil buah, kemudian berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasil. Itu adalah sebuah reminder dalam satu surat ini ya. Kita diperbolehkan makan, tapi jangan lupa ada zat hak orang lain, tapi juga jangan berlebihan seperti itu. Sudah paham berarti ya, apa yang kita peroleh juga harus kita bagi-bagikan karena ada kebutuhan saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Kemudian tentang kurban, Quran surat Al-Hajj 28 dan
36 ini juga tentang kurban. Kalian pasti sudah sangat paham mengenai kurban, bagaimana esensi kurban itu, bagaimana manfaatnya, kita berbagi dan lain-lain ya. Nah, kalau tugas khalifah saya yakin juga kalian tahu. Salah satunya mungkin adalah memelihara dan melestarikan alam semesta. Nah, kita diminta untuk bagaimana kita bisa memelihara dan melestarikan alam semesta ini. Kita diminta untuk tetap berenergi dengan apa? Dengan makan makanan yang disediakan oleh Allah. Selanjutnya ada tangguh menghadapi godaan setan. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan ya, makan ataupun makanan. Nah, kalau di sini ada Allah berfirman tentang makanan disertai larangan mengikuti perintah setan. Kita coba lihat di ayat surat di Quran surat Al-Baqarah 168, ada itu yang saya cetak tebal, ada janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Yang sebelumnya adalah kata makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian yang Al-An'am, janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Nah, dan kalimat sebelumnya adalah makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi ini tentang makanan, diminta makan, tapi juga disertai larangan mengikuti perintah setan. Ini harus kita pegang teguh gitu ya. Kemudian ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Nah, ini pada intinya ini kita diingatkan setan itu bisa mengganggu dengan segala tipu dayanya. Ada dari kalau yang paragraf kedua di sini, kalimat kedua di sini ada kemudian aku akan mendatangimu mereka atau merayu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Nah, this is reminder for us. Ternyata tipu daya setan itu dari banyak sekali sisi, dan ternyata banyak dari kita yang tidak bersyukur, termasuk kita di sini dengan duduk di sini dalam keadaan mungkin online. Apakah kita tetap bersyukur atau kita selalu mengeluh? Padahal ini adalah termasuk dari takdir Allah adanya pandemi ini. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu tidak disebutkan mungkin ya secara eksplisit bahwa makanan yang kita santap itu akan menghasilkan energi. Namun kalau kita cermati, kita simak ya dengan baik ya, kita analisa maknanya ya. Kita diminta makan tadi, kita diminta yang pertemuan lalu juga sudah saya sebut bahwa makan untuk kelangsungan hidup. Kita kan jadi tahu ya, makanan itu menghasilkan energi untuk manusia beribadah gitu. Jadi untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, untuk sebagai khalifah Allah di bumi, untuk kelangsungan hidup dan untuk bertahan terhadap godaan setan, manusia itu memerlukan apa? Memerlukan energi dan daya tahan. Dari mana diperoleh energi? Energi diperoleh dari makanan. Nah, makanya mengapa sih Allah kok berkali-kali menyebut makanan ya, memerintahkan makan dan minum terlebih dahulu, setelah itu baru disusul perintah ibadah, perintah menunaikan tugas-tugas beribadah kepada Allah gitu. Jadi di sini kalian harus memahami, menelaah gitu ya. Oh, ternyata Allah tuh memberikan sesuatu, menuliskan sesuatu, memberikan firman itu ada maksudnya. Nah, kita sebagai akademisi kita harus berpikir, apalagi kita anak biologis yang mengedepankan sains juga. Oh, ternyata kita harus pahami, ternyata kita sudah belajar nih, makanan itu mengandung nutrisi, bisa menghasilkan energi, ternyata berguna. Makanya kenapa kok di Al-Quran itu sebelum aktivitas kenapa disebutkan makanan terlebih dahulu. Nah, jika saya bertanya dari mana asalnya bahan makanan, adakah yang bisa menjawab? Baik, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.